Semua manusia diam-diam pergi ke dunia lain tanpa memberitahuku. Dan aku ditinggalkan di bumi selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun ini, aku bertekad untuk menjadi kuat. Aku belajar sendiri semua seni bela diri yang dimiliki manusia saat ini. Beberapa teknik yang kuasai bahkan melampaui batas kemampuan manusia. Tak disangka, setelah manusia kembali, aku menjadi yang terkuat. Tapi awalnya, aku merasa sangat putus asa. Jalanan yang seharusnya ramai, kosong melompong. Kemanapun aku memandang, hanya tersisa bukti keberadaan manusia. Seolah-olah hanya aku yang tersisa di seluruh dunia. Yang lebih aneh lagi, jam di rumah berhenti berdetak. Selamanya terhenti di pukul 2.45. Saat rasa cemas yang kuat mulai menguasaiku, seorang wanita seperti malaikat tiba-tiba muncul dan menjawab pertanyaanku. Benar, sekarang, selain kamu, waktu di bumi telah berhenti. Gadis yang mirip malaikat itu berbicara sendiri. Aku datang mencarimu, untuk memberitahumu bahwa kamu telah tertinggal. Semua manusia telah pergi ke dunia dimensi lain. Hanya kamu yang masih di bumi. Dan dia sama sekali tidak mengerti penderitaanku. Aku selalu tertinggal sejak karya wisata SD, hingga perkemahan SMP, dan semua kegiatan setelahnya. Aku tak pernah bisa lepas dari nasib tertinggal. Aku berlutut di tanah, sedih. Apakah aku tertinggal lagi? Lalu mereka pergi kemana? Malaikat itu melanjutkan ceritanya. Karena bumi memasuki era mutasi besar. Mutasi besar artinya, bumi telah mencapai EXP penuh. Dan naik ke tahap berikutnya. Saat itu, kekuatan dewa akan terbuka. Dan ketika kekuatan dewa terbuka, monster akan muncul. Monster-monster ini seperti entitas energi. Sulit dibunuh dengan senjata atau pedang. Bahkan bom nuklir pun tak bisa melukai mereka. Jika dibiarkan, umat manusia mungkin akan musnah karena monster. Jadi, Tuhan menghentikan waktu di bumi, dan memindahkan semua manusia ke dunia lain. Memberi manusia waktu 10 tahun untuk beradaptasi dengan kekuatan dewa. Dengan begitu, manusia dapat belajar menggunakan kekuatan dewa di dunia lain. Dengan begitu, manusia akan siap menghadapi monster. Bagaimana? Tuhan sangat penyayang, kan? Sampai di sini aku mengerti. Memperkuat manusia memang perlu. Lalu aku bagaimana? Setelah mengatakan itu, aku tak bisa lagi menahan amarahku. Lalu aku bagaimana? Malaikat itu merasa malu dan tak berani menatapku. Pasti ada kesalahan di sini. Dan sepertinya sudah tidak bisa diperbaiki. Tiketnya sudah dipesan. Semua manusia sudah berangkat. Karena panik, aku mulai berguling-guling di tanah. Malaikat itu segera menghiburku. Tuhan yang penyayang kasihan padamu karena tertinggal. Dia sudah berjanji akan memberimu kompensasi. Masih ada 10 tahun lagi sampai manusia kembali. Aku akan menyiapkan makanan untukmu. Asal kau bertahan selama 10 tahun ini. Untuk menghadapi mutasi besar yang akan datang. Bagaimana kalau kau gunakan waktu ini untuk melatih tubuhmu? Aku masih bingung dan bertanya. Tapi bahkan ketika mutasi besar datang, aku tidak bisa mengendalikan kekuatan dewa, makanya kau harus mengandalkan tubuhmu. Tidak ada cara lain. Aku pun terpaksa memulai latihan intensitas tinggi sendirian di bumi. Selama 5 tahun ini, aku mencurahkan seluruh hati dan jiwaku untuk kebugaran. Karena saat manusia lain berlatih mengendalikan kekuatan dewa, yang bisa kulakukan hanyalah melatih tubuh. Rita penasaran denganku. Kau tidak bosan? Bagaimana kau bisa melakukan hal yang sama setiap hari selama 5 tahun? Sedangkan aku menganggap ini adalah sesuatu yang harus kulakukan. Latihan tanpa henti selama 5 tahun ini juga memberiku banyak otot. Malaikat Rita adalah satu-satunya teman ngobrolku. Dia menyiapkan 3 kali makanku setiap hari. Masakan Rita bahkan lebih enak daripada masakan ibuku. Dan aku juga tidak perlu mencuci piring sendiri. Semuanya otomatis. Setelah latihan kebugaran, aku ingin belajar seni bela diri atau cara menggunakan senjata. Sistem listrik dan internet masih berfungsi normal. Jadi mudah untuk mencari informasi online. Jadi selama 5 tahun tersisa, aku mulai berlatih seni bela diri. Selama 4 tahun penuh, aku sudah mahir memainkan pedang, tombak, dan tongkat. Rita juga menyaksikan 9 tahunku. Selama 9 tahun ini, orang ini tidak pernah bermalas-malasan sehari pun. Saat itu Rita menyarankan untuk bertanding denganku. Berlatih dengan seseorang seharusnya membuatku berkembang lebih cepat. Tentu saja aku tidak akan melewatkan kesempatan sebaik ini. Dengan tinju berisi 9 tahun kemarahan, aku menyerang Rita. Hasilnya, Rita mengirimku terbang sejajar dengan matahari dengan satu pukulan. Saat itu aku baru tahu, Rita ternyata adalah malaikat yang terlahir untuk bertarung. Jadi aku dihajar habis-habisan oleh Rita selama 1 tahun lagi. Waktu berlalu dengan cepat. 10 tahun yang memuaskan ini berlalu begitu cepat. Akhirnya aku bisa kembali ke kehidupan normal. Tapi sebagai gantinya, aku dan Rita juga harus berpisah. Aku mulai menunggu dengan tenang kembalinya umat manusia. Rita juga telah menyelesaikan misinya dan bersiap untuk terbang. Hasilnya, setelah menunggu 2,5 jam, umat manusia belum kembali. Rita juga kebingungan. Dengan marah aku meminta Rita untuk menjelaskannya. Rita mengatakan bahwa mungkin ada pergeseran poros dunia. Dan itu berarti, aku, orang yang bernasib sial ini, harus menunggu 10 atau 20 tahun lagi. Tapi aku tidak putus asa.
Aku memutuskan untuk menunggu kembalinya umat manusia, berapa lama pun waktu yang dibutuhkan. Tapi waktu berlalu 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun, umat manusia belum kembali. Aku juga menjadi lebih kuat. Rita menghampiriku sambil bertepuk tangan. Kau menjadi sangat kuat, dan aku terlihat sedih. Setelah 50 tahun, aku sudah tidak menghitung waktu lagi. Aku bahkan sudah lupa wajah ibuku. Rita berkata maaf dengan penuh penyesalan. Dan aku berkata, setelah sekian lama, aku sudah bosan berlatih bela diri. Lita segera mengejarku. Dia menyemangatiku untuk tidak putus asa. Lita terlihat khawatir. Apakah setelah sekian lama, dia juga putus asa? Aku bilang tidak. Aku memutuskan untuk belajar sambil berlatih bela diri untuk memperkaya diri. Kekhawatiran Lita akhirnya mereda. Sejak saat itu, aku mulai membaca buku. Awalnya novel modern, lalu buku-buku tentang bisnis. Kemudian buku pengetahuan umum, fisika, sejarah, geografi, kimia, seni. Setelah membaca semua buku di perpustakaan, aku mulai belajar bahasa asing, dan memulai perjalanan keliling dunia, mulai dari negara H, lalu ke negara K, negara D, dan seterusnya. Di sepanjang perjalanan, aku belajar banyak bahasa, dan membaca semua buku di dunia. Selama waktu ini, saat mengobrol dengan malaikat Lita, aku selalu bersikap optimis. Lita selalu mengkhawatirkanku, takut aku akan mencapai batas kemampuanku. Dia bahkan diam-diam berdoa kepada Tuhan, agar sebelum aku mencapai batas, semua manusia dikembalikan. Setelah membaca buku terakhir di dunia, aku mulai belajar tentang pemotongan hewan, dan bagaimana menjadi pandai besi. Selama ini, 274 tahun telah berlalu. Lalu entah berapa lama lagi berlalu, aku menyelesaikan pelajaran terakhir pemotongan hewan, memotong paus sperma. Lita sangat mencela hal ini. Setelah itu aku menyadari, yang paling sulit dipelajari adalah menjadi pandai besi. Aku menempa siang dan malam, selama 5 tahun penuh, melalui kegagalan dan percobaan terus-menerus. Gagal lalu mencoba lagi. Akhirnya aku berhasil membuat pedang pertamaku. Tapi aku merasa masih kurang sempurna. Namun, pedang itu langsung direbut oleh Lita. Dia mengejek, pedang ini bahkan tidak bisa memotong lobak, kan? Tapi ketika aku ingin mengambilnya kembali, dia bilang ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Dengan cengengesan, dia bilang, aku akan berdoa kepada Tuhan. Bahkan jika dunia diatur ulang, aku tidak akan membiarkannya hilang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkannya. Setelah itu, mulai dari pedang pendek, pedang panjang, tombak, tombak panjang, kapak, palu, dan sebagainya, aku membuat semua jenis senjata di dunia, dan memiliki gudang senjata sendiri. 50 tahun kemudian, aku masih belum puas dengan karyaku. Aku membuatnya berulang-ulang, berharap suatu hari nanti bisa membuat senjata dewa yang kudambakan. Begitulah, setelah menempa selama 100 tahun lagi, akhirnya aku berhasil membuat tombak yang sempurna. Bahkan Rita memuji hasil karyaku. Katanya, ini senjata baja paling sempurna yang pernah ia lihat. Tapi setelah kekuatan dewa dilepaskan, banyak material baru akan muncul. Akan ada banyak zat yang lebih keras dari baja. Nanti aku akan membuatnya lagi dengan material baru. Rita menatap punggungku dengan tatapan kagum. Dia benar-benar orang yang pantang menyerah. Sangat mengagumkan. Setelah aku mahir dalam teknik pemotongan dan penempaan, aku mulai mendalami seni bela diri lagi. Aku berlatih tanpa tahu kapan akan berakhir. Rita terkejut melihatku berlatih tanpa henti. Bahkan aku berhasil menyelesaikan evolusi yang biasanya membutuhkan puluhan generasi manusia sendirian. Tapi kemudian tatapan Rita menjadi sedih. Tapi dia sudah tertinggal selama ribuan tahun. Manusia suatu hari nanti akan mencapai batasnya. Apa yang harus dilakukan saat itu tiba? Aku berharap bisa memberinya pengalaman baru. Memikirkan hal itu, Rita tampak sedikit gugup. Satu-satunya hal yang belum ia alami. Sekarang tinggal. Rita tidak berani melanjutkan pikirannya. Ia memukuli bonekanya dengan keras. Aku ini malaikat. Bagaimana bisa aku punya pikiran konyol seperti itu? Tapi kemudian Rita kembali merasa bimbang. Tapi tugasku adalah membantunya. Aku melakukan ini untuk menjalankan perintah Tuhan. Ini bukan keinginan pribadiku. Akhirnya Rita memutuskan, jika dia ingin melakukannya, aku tidak akan menolak. Sementara itu, aku sedikit bingung. Dari tadi dia melompat-lompat seperti monyet. Aku pun bertanya apa yang sedang Rita lakukan. Saat itu, Rita terbang turun dan membungkuk. Ia memikirkan bagaimana cara membicarakan hal ini denganku. Tapi wajahnya semakin mendekat ke wajahku. Dan saat itu juga, aku melihat pedang di pinggang Rita mulai bergetar hebat. Bahkan Rita sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Pedang itu tiba-tiba terlepas dari pinggangnya, dan terbang langsung ke langit. Rita tampak panik, dan mengejar pedangnya tanpa ragu. Saat aku mengkhawatirkan Rita, aku menyadari pakaianku berubah menjadi pakaian yang kupakai saat waktu berhenti. Beberapa benda yang kuciptakan saat waktu berhenti juga mulai menghilang. Bumi kembali ke keadaan seperti hari saat waktu berhenti. Di langit, Rita memegang erat pedangnya, dan berdoa agar Tuhan tidak mengambil pedangnya. Saat itu, Rita menyadari perubahan di bawahnya. Mutasi besar datang begitu tiba-tiba.
Posisiku juga di-reset. Rita berteriak panik. Tunggu, Tuhan, kau keterlaluan. Aku belum sempat mengucapkan selamat tinggal padanya. Untung kau meninggalkan pedang ini untukku. Rita segera memeluk pedangnya erat-erat. Ia menatapku dengan penuh kerinduan. Selama 1000 tahun ini, kami telah menjalin ikatan yang begitu dalam. Kapan kita bisa bertemu lagi? Setidaknya biarkan aku menciumnya untuk terakhir kalinya. Sementara itu, aku menatap Rita di langit. Dengan ekspresi rumit, aku teringat saat pertama kali bertemu Rita. Dia bilang dia malaikat, sebuah keberadaan yang lebih tinggi. Jika aku juga menjadi keberadaan yang lebih tinggi, apakah aku bisa bertemu Rita lagi? Dan saat tatapan kami berpisah, dunia mulai kembali seperti semula. Manusia mulai muncul di seluruh dunia. Tanpa sadar aku juga muncul di tengah kerumunan. Sebuah jendela status muncul di hadapanku. Semua orang membicarakan level yang telah diinisialisasi ulang. Kekuatan dan keterampilan fisik yang telah kulatih tentu saja tidak hilang. Membutuhkan material evolusi skill Suluo. Dan ada bonus kompensasi bagi yang tertinggal. Setiap naik level, status akan bertambah 5 poin. Anehnya, meskipun banyak orang di sekitar, aku seperti orang yang tidak terlihat. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan aku. Saat itu aku memperhatikan skill aktifku. Menyamar, dan tiba-tiba menjadi pasif secara otomatis. Sepertinya selama tidak ada yang secara aktif mencoba menemukanku, mereka tidak akan memperhatikan keberadaanku. Namun, hatiku gembira, senang sekali akhirnya bisa melihat jalanan yang ramai lagi. Setelah senja, aku akhirnya pulang ke rumah. Tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggil namaku, dan yang berdiri di hadapanku adalah ibuku yang sangat kurindukan. Sempat aku lupa bagaimana rupanya, tapi begitu melihatnya, aku langsung mengingatnya. Setelah 1000 tahun, akhirnya bisa melihat ibu lagi. Perasaanku tak terlukiskan. Saat ini, semuanya tampak kembali normal. Senja di Cakrawala, aroma masakan, suara mendesis dari wajan. Ayah yang duduk di meja makan membaca koran. Di meja makan, ayah dan ibu bercerita tentang pengalaman mereka di dunia lain. Hanya aku yang tidak bisa ikut bicara. Masa aku harus bilang ke ayah dan ibu kalau aku sendirian terdampar di bumi? Ketika ibu bertanya, aku hanya bisa menjawab sekenanya kalau tempat yang kukunjungi tidak punya nama. Lalu ibu bertanya lagi bagaimana kemampuan kendali kekuatan dewaku. Kudengar kalau kita pandai mengendalikan kekuatan dewa, kita bisa dapat banyak uang. Katanya tubuh monster-monster itu sangat berharga. Ayah juga menimpali, pasti menghasilkan banyak uang. Soalnya, yang jago kendali kekuatan dewa tidak banyak. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mengaku kepada ayah dan ibu. Aku tidak bisa mengendalikan kekuatan dewa. Tapi ayah dan ibu sama sekali tidak terkejut. Sepertinya memang benar kata mereka. Yang bisa mengendalikan kekuatan dewa tidak banyak. Tidak bisa juga wajar, dan ketika aku kembali ke kamarku malam harinya, aku menemukan tombak yang kubuat dulu diletakkan di pojok ruangan. Apakah ini juga perbuatan Rita? Aku mengambil tombak itu dan mencoba mengayunkannya beberapa kali. Lalu jendela status tombak muncul. Kekuatan serangan 800. Saat ini aku tidak tahu apakah itu tinggi atau rendah. Karena tidak ada yang bisa kulakukan, aku memutuskan untuk mencari informasi di internet. Setelah browsing beberapa lama, aku merangkum informasi yang diberikan oleh orang-orang yang telah kembali. Saat ini hanya ada informasi tentang level. Level 1-5 termasuk level biasa. Level 10 ke atas bisa memilih pekerjaan. Setelah level 50, akan ada kesempatan untuk pergantian pekerjaan kedua. Level ini sudah bisa disebut master. Dan ketika mencapai level 100, bisa melakukan pergantian pekerjaan ketiga. Mencapai level ini akan mendapatkan perlakuan SDM tingkat tinggi. Transisi ke tingkat 4 dan 5 hampir tidak pernah terlihat oleh siapapun. Dan tidak ada yang tahu apakah itu benar-benar ada. Sambil memandang malam di luar jendela, aku teringat kembali pada Lita. Sepertinya surga menjawab kerinduanku. Seorang malaikat baru muncul di hadapanku. Namanya Elta. Dia bilang dia datang untuk membantuku mempelajari kekuatan suci. Tapi sepertinya malaikat ini sangat tidak puas denganku. Ternyata, setelah Lita kembali ke surga, dia dengan keras meminta bantuan untukku. Yang tertinggal, dia juga memohon kepada Tuhan, mengatakan bahwa aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari kekuatan suci. Lemah, menyedihkan, dan tak berdaya. Namun, karena pihak atas tidak ingin ada malaikat yang terlalu dekat dengan manusia, mereka mengirim malaikat baru. Saat Elta pertama kali melihatku, dia merasa ada yang berbeda dari yang dikatakan Lita. Tiba-tiba mata Elta berbinar, dan mulai memeriksa atributku. Dia menemukan bahwa kemampuan fisikku sudah tidak normal. Dengan fisik seperti ini, aku seharusnya bisa membunuh monster tingkat rendah dengan satu pukulan. Ini yang disebut lemah, menyedihkan, dan tak berdaya. Teringat akan kelicikan Lita, aku harus memberinya pelajaran nanti setelah kembali ke surga. Tapi sayangnya, aku sudah menerima tugas ini, jadi aku hanya bisa menerima kenyataan. Kemudian Elta terbang ke hadapanku dan berkata, aku akan membantumu menguasai kekuatan suci. Aku agak bingung bagaimana malaikat kecil ini akan membantuku. Elta langsung berjalan ke atas kepalaku.
dan duduk di sana. Dia bilang dia adalah makhluk tingkat tinggi, dan hanya dengan berada di dekatku, pemahamanku tentang kekuatan suci, kontrol, dan kecepatan penggunaannya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Di bumi yang tanpa kekuatan suci ini, kau dan Lita tidak akan mendapatkan efek seperti ini meskipun bersama selama ribuan tahun. Tapi sekarang dengan datangnya perubahan besar, Elta mengeluarkan kalkulator dan menghitung. Kukira sekitar 1 tahun sudah cukup. Ini membuatku merasa sangat tidak nyaman. Jadi, kau akan duduk di kepalaku selama 1 tahun? Elta menjelaskan bahwa dia telah menggunakan sihir, sehingga makhluk tingkat rendah lainnya tidak dapat melihatnya. Aku masih merasa sulit untuk menerimanya. Tidak memiliki privasi bukanlah masalah utama. Yang utama adalah ini menyia-nyiakan 2,5 terabita harta karunku di harddisk. Elta sepertinya tahu apa yang kupikirkan, dan berkata dengan nada jijik, "Aku tidak peduli apa yang kau lakukan, makhluk rendahan. Jadi, jalani hidupmu dengan tenang. Bahkan jika kau melakukan hal-hal aneh di tengah malam, aku tidak akan peduli." Menghadapi malaikat berlidah tajam yang baru datang ini, membuatku semakin merindukan Lita. Setelah kembali ke kehidupan normal, untuk pertama kalinya setelah 1000 tahun, aku kembali bersekolah. Saat aku bersiap untuk menikmati keseharian yang telah lama kurindukan, kaki Elta berayun-ayun di atas kepalaku, membuatku sangat kesal. Saat aku hendak berdebat dengan Elta, kebetulan beberapa orang yang tampak seperti tentara lewat di sampingku. Aku baru sadar bahwa keseharian tidak akan pernah sama lagi. Ku dengar setelah manusia kembali, pihak atas mengirimkan, kosong, untuk menghadapi monster yang akan muncul di masa depan. Dan di sekolah, topik pembicaraan teman-teman sekelasku telah berubah menjadi tentang apa yang mereka lihat dan alami di dunia lain. Kemampuan pasifku untuk menghilang berhasil membuatku menjadi orang yang tak terlihat. Aku hanya bisa menghibur diri sendiri bahwa ini cara terbaik untuk mengumpulkan informasi. Saat itu aku baru saja mengambil pulpen. Aku mendengar teman-teman sekelasku membicarakan seseorang yang disebut Permaisuri. Sepertinya Permaisuri itu sangat hebat di dunia lain. Dan kebetulan dia bersekolah di sini. Mereka juga membicarakan tentang istilah baru, Dunggeon. Aku pun bertanya pada Elta, apa itu Dunggeon? Elta menjelaskan bahwa Dunggeon adalah jebakan yang dibuat para dewa untuk monster. Para dewa akan menempatkan umpan di Dunggeon untuk menarik monster, lalu menyegelnya agar monster-monster itu tidak bisa keluar. Dengan begitu, monster tidak akan keluar dan mengganggu dunia manusia, dan manusia bisa masuk ke Dunggeon untuk mendapatkan sumber daya. Tapi monster di Dunggeon harus dibersihkan secara berkala, karena jika terlalu banyak, beberapa mungkin akan lolos. Saat itu, guru masuk ke kelas. Materi pelajaran berubah dari pengetahuan buku teks menjadi pelajaran pengantar tentang dunia baru. Guru memberitahu siswa untuk beradaptasi dengan perubahan masyarakat baru. Sekarang, ijazah perguruan tinggi tidak ada artinya. Semuanya tergantung pada kemampuan mengendalikan kekuatan dewa. Elta mengingatkan, cara paling efektif untuk melatih kekuatan dewa adalah dengan berburu monster. Sekarang adalah awal dari perubahan besar. Monster yang muncul masih lemah. Jika kita bisa berburu banyak monster lemah sekarang, dan mengumpulkan pengalaman untuk naik level, kita seharusnya bisa beradaptasi dengan kekuatan dewa lebih cepat di level 50. Tapi sebenarnya aku merasa tidak yakin. Khawatir aku bahkan tidak bisa mengalahkan monster level rendah. Bukan hanya karena aku masih level 1, tapi aku juga tidak bisa mengendalikan kekuatan dewa seperti yang lain. Tapi Elta langsung membantahku, tapi kamu punya tubuh seperti monster. Saat dia berbicara, aura yang menakutkan tiba-tiba menyebar di kelas. Aku dan teman-teman sekelasku melihat keluar jendela, dan melihat langit tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Langit dan bumi dipenuhi monster serangga yang mengerikan. Teman-teman sekelasku mulai panik. Sepertinya mereka lupa semua yang dipelajari di dunia lain. Akhirnya, mereka mulai melarikan diri. Sementara itu, aku dengan tenang mencari sesuatu yang bisa kugunakan di kelas. Elta bertanya apakah aku ingin melawan monster. Padahal tadi dia sangat ketakutan. Aku menjawab bahwa aku terlalu melebih-lebihkan mereka sebelumnya. Mereka terlihat lebih lemah dari paus sperma. Sambil berkata begitu, aku segera menemukan bahan untuk membuat senjata. Aku mencobanya dan rasanya cukup bagus. Tidak lama kemudian, aku berhasil membuat senjata sederhana. Elta memuji keahlianku, tapi itu membuatnya teringat akan kelicikan Lita. Kamu bilang tidak bisa apa-apa. Setelah senjata selesai dibuat, aku siap bertarung. Tapi untuk berjaga-jaga, aku meminta pendapat Elta. Aku ingin menyembunyikan identitasku sebisa mungkin. Elta menyarankanku untuk memakai topeng. Tidak lama kemudian, aku melompat keluar dari jendela kelas. Terlihat titik hitam kecil di langit yang terus membesar. Kemudian, tendangan dahsyat mendarat dengan suara menggelegar. Levelku naik 2 tingkat, dan aku mendapatkan berbagai informasi tentang monster belalang sembah. Bisa berevolusi ke tahap berikutnya. Kebiasaan dan kelemahan monster itu tergambar jelas di pikiranku. Dan meskipun aku tidak memiliki kekuatan sihir, aku merasakan kekuatan sihir yang lemah di tubuhku. Saat aku memeriksa hasil pertarungan, lebih banyak monster mengelilingiku. Dulu, saat sendirian di bumi, aku hanya berburu hewan satu persatu.
Aku belum belajar cara bertarung dalam kelompok. Meskipun begitu, tangannya tak berhenti bergerak. Dalam waktu singkat, levelku naik ke level 4. Alta memperingatkanku untuk tidak lengah. Karena sekelompok monster terbang lagi di atas. Aku langsung melesat. Dengan lompatan yang kuat, aku membelah salah satu monster di udara menjadi 2. Namun, aku tidak memperhatikan apa yang ada di belakangku. Kehilangan keseimbangan. Aku menjadi mangsa monster itu. Monster itu mengarahkan paruhnya, dan menusuknya dengan keras ke dadaku. Tubuhku menghantam tanah, menciptakan lubang besar. Tapi aku tidak terluka sedikit pun. Paruh monster itu malah patah karena benturan. Alta tercengang sampai melongo. Tubuh yang terlatih sempurna, karena kulitnya sangat keras. Bahkan paruh nyamuk pun tidak bisa menembusnya. Tubuh orang ini telah melampaui batas manusia. Saat Alta masih terkagum-kagum, aku membunuh beberapa monster lagi. Dan levelku terus meningkat. Saat aku menghabisi monster belalang sembah terakhir, Alta dengan panik memperingatkanku. Bala bantuan monster telah tiba. Ketika aku melihat ke atas lagi, aku mendapati diriku dikelilingi oleh berbagai macam monster serangga. Pemandangan ini membuatku merasa jijik. Aku yang benci serangga, bersiap untuk menjadi pembasmi serangga. Berubah menjadi semprotan pembasmi serangga manusia. Membunuh banyak serangga dalam sekejap. Saat itu, aku merasa seperti ada kilatan petir di dekatku. Tiba-tiba, sebuah petir besar menyambar dari langit, membersihkan area yang luas. Aku melihat ke arah kilat dengan bingung. Ternyata itu adalah seorang gadis bertopeng sepertiku. Petir masih berderak di tangannya. Saat aku masih terpana dengan pemandangan ini, Alta cepat-cepat mengingatkanku untuk tidak melamun. Bunuh monsternya, jadi aku kembali bertempur. Begitu juga, gadis di sisi lain juga membunuh monster dengan kekuatan dewanya. Alta penasaran. Kekuatan dewa manusia itu seperti tak ada habisnya. Aku menjelaskan bahwa dia mungkin sama sepertiku. Terus naik level. Karena setiap kali aku naik level, staminaku pulih sedikit. Kekuatan dewanya mungkin juga begitu, kan? Sambil berbicara, aku menghabisi monster terakhir. Orang-orang yang bersembunyi di dalam rumah menyaksikan semuanya. Aku baru saja menghela nafas lega. Ketika pasukan lainnya terlambat tiba, mereka tercengang melihat apa yang ada di depan mereka. Ya Tuhan, ku dengar ratusan monster serangga menyerbu tempat ini barusan. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku dengan santai menggeledah tubuh monster-monster itu. Alta berkata di sampingku, kau pernah belajar menjagal, kan? Memproses tubuh monster bisa mendapatkan batu ajaib. Oh, ya, aku mulai memproses tubuh monster sesuai petunjuk Alta. Akhirnya aku berhasil mengeluarkan batu ajaib pertama. Para prajurit di sampingku menatapku dengan takjub. Ketika aku tersadar, aku mendapati diriku dikelilingi oleh kerumunan orang. Mereka memfotoku dengan menggila. Ini pertama kalinya dalam hidupku diperhatikan oleh begitu banyak orang. Ini membuatku sedikit gugup. Saat itu, gadis tadi datang menghampiriku. Dia memintaku untuk membantunya memproses tubuh monster-monster itu. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, aku bertanya pada gadis itu berapa banyak yang bisa dia berikan padaku. Gadis itu mengulurkan jarinya dan berkata, 30%, tidak, 40%. Mendengar jawabannya, aku langsung setuju. Sambil bersenandung kecil, aku mulai memotong tubuh monster itu. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Dia permaisuri, kan? Dia benar-benar hebat. Bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan dewa dengan begitu baik hanya dalam satu hari? Jika mendekatinya, kita akan tersambar petir. Aku mendengar bisik-bisik orang-orang di sekitar. Jadi orang ini adalah permaisuri yang legendaris itu. Memang hebat. Lalu aku samar-samar mendengar orang-orang membicarakan aku. Mereka bilang tanganku bisa menembakkan laser. Dan aku menusuk tubuh monster itu dengan pedang cahaya. Alta menjelaskan, lihat, keterampilan menghilangmu benar-benar luar biasa, kan? Bahkan jika kamu memakai topeng dan berbuat sesukamu, tidak ada yang akan mengingatmu dengan jelas. Keberadaan yang samar ini membuatku terpukul. Aku hanya bisa melampiaskan kemarahanku dengan memotong monster. Tak lama kemudian, permaisuri mendapatkan bagian batu sihirnya. Setelah semua selesai, aku bersiap untuk pergi. Tiba-tiba seorang tentara menghentikanku dan mengatakan ada yang ingin ditanyakan padaku. Dia memintaku untuk bekerja sama. Namun, sedetik kemudian, tentara itu tersengat listrik hingga hangus. Permaisuri yang membantuku. Tindakan permaisuri ini seketika memicu sorak-sorai fanatik dari orang-orang di sekitar. Memanfaatkan situasi yang kacau, aku segera kabur sambil membawa sekantong besar rampasan perang. Alta bilang aku tidak perlu khawatir. Aku masih bingung kenapa dia mengatakan itu. Saat menoleh ke belakang, aku menyadari orang-orang di sekitar tidak bisa melihatku lagi. Aku melambaikan tangan, memberi tanda aku di sini. Tapi orang-orang di sekitar tampak iri. Sepertinya dia pergi begitu cepat hingga tak terlihat oleh mata kita. Benarkah? Dia benar-benar hebat. Seperti Bolt. Aku merasa sangat sedih dengan pujian seperti itu. Apakah aku ditakdirkan untuk hidup sebagai orang yang terpinggirkan? Saat larut malam, aku diam-diam menyelinap keluar rumah. Bahan-bahan yang kudapatkan dari memotong monster pagi tadi tergeletak di tanah. Aku berencana membuat baju zirah dengan bahan-bahan ini.
Alta berdeham, dan bertanya apakah aku tahu tentang seni kekuatan dewa. Tentu saja aku tidak tahu, karena aku belum pernah ke dunia lain. Tapi aku sangat menantikannya, karena dari namanya saja kedengarannya sangat hebat. Namun, Alta masih merahasiakannya. Begitu ya, wajar jika kamu tidak tahu karena kamu belum mempelajari kekuatan dewa. Aku begitu penasaran sampai aku meraih Alta. Apa itu? Keterampilan baru? Aku juga mau belajar. Alta panik dan berteriak agar aku melepaskannya. Menyadari apa yang kulakukan, aku buru-buru meminta maaf pada Alta. Maaf, aku tidak sengaja. Rona merah di wajah Alta belum juga hilang. Jantungnya berdebar kencang. Dia benar-benar tidak bisa diprediksi. Setelah itu, Alta melanjutkan penjelasannya. Petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik set. Intinya, teknik kekuatan dewa adalah teknik yang memanfaatkan kristal kekuatan dewa seperti batu ajaib untuk memberikan kekuatan khusus pada perlengkapan pertahanan atau senjata. Teknik ini digunakan untuk membuat senjata. Konsepnya dikembangkan dari teknik penempaan. Mendengar ini, aku semakin bersemangat. Aku tak tahan untuk meraih Elta lagi. Memintanya untuk segera mengajariku. Elta segera mendorongku menjauh dengan tangan kecilnya. Sudah kubilang aku akan mengajarimu. Kemudian Elta memegang kepalanya dengan sedikit kesalutan. Aduh, saat aku kembali ke atas, aku harus bicara dengan Lita. Kendalikan suamimu. Melihatku sudah tenang, Elta melanjutkan. Sebelum memulai teknik kekuatan dewa, pertama, siapkan material yang dibutuhkan untuk membuat perlengkapan dan batu ajaib. Atau kristal kekuatan dewa yang sifatnya mirip dengan batu ajaib. Mendengar ini, aku sedikit bingung. Apa yang sifatnya mirip dengan batu ajaib? Elta menjawab. Misalnya, jantung naga. Mataku langsung berbinar. Jantung naga, keren sekali. Elta melanjutkan penjelasannya. Saat membuat senjata, letakkan batu ajaib di sampingnya dan sinkronkan. Setelah senjata selesai dibuat, hancurkan batu ajaib, lalu oleskan pada permukaan senjata. Dengan begitu, versi dasarnya selesai. Proses ini disebut penyelesaian. Tapi untuk sekarang, kau hanya bisa membuat versi dasar. Sedangkan penyelesaian yang lebih lengkap adalah aplikasi. Memberikan kemampuan tambahan pada senjata dengan menggunakan kekuatan sihir. Tapi aplikasi agak sulit, karena kau belum bisa mengendalikan kekuatan dewa. Mendengar ini, tatapanku sedikit meredup. Lalu aku tersenyum paksa. Kalau begitu, Elta, ajari aku juga. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencoba? Elta kagum dengan semangat pantang menyerahku. Lalu dia melanjutkan. Untuk memberikan kemampuan khusus pada senjata, pengrajin perlu mengendalikan kekuatan dewa. Tapi dalam keadaan darurat, menghabiskan banyak batu ajaib juga bisa dilakukan. Dengan menghabiskan kekuatan dewa atau batu ajaib, kau bisa memberikan niat pribadi pada senjata. Misalnya, membuat senjata menyemburkan es dan api, atau memberikan efek pemulihan stamina saat senjata menangkis serangan, dan sebagainya. Setelah mendapatkan metode pembuatannya, aku segera bersiap untuk mencobanya. Mengandalkan dasar-dasar pengrajin, aku segera membuat 2 pasang pelindung lengan dan 2 pasang pelindung lutut. Selanjutnya adalah penyelesaian versi dasar. Namun, setelah melakukan semua ini, aku belum berencana untuk berhenti. Melihat sisa batu ajaib, aku mulai mengaktifkan kekuatan dewa di batu ajaib. Seiring niatku, batu ajaib mulai memancarkan cahaya di tanganku. Elta juga menyadari tujuanku. Apa dia akan mencoba memberikan niat pribadi? Sekarang, dia belum bisa mengendalikan kekuatan dewa. Benar-benar ceroboh. Sementara itu, aku masih berusaha membayangkan niat pribadi yang akan kutambahkan ke senjata. Sabit seperti belalang sembah. Pada saat yang sama, batu ajaib mulai terkikis dengan cepat di tanganku. Tak lama, batu ajaib hancur dan meredup. Elta mulai merasa tegang karena aku akan sangat sayang jika gagal begitu saja. Padahal sudah sampai sejauh ini. Melihat kekuatan batu sihir hampir habis, Alta tak peduli lagi. Dia mengulurkan tangannya untuk menyalurkan sisa kekuatan dewanya. Dengan masuknya kekuatan sihir Alta, batu sihir di tanganku mulai memancarkan cahaya yang terang. Setelah itu, kekuatan dewa yang sangat besar berputar-putar di sekitarku seperti tornado. Dan secara bertahap berkumpul di pelindung lengan. Alta tertegun sejenak. Apakah gagal? Aku terkekeh pelan. Tidak. Sambil berkata begitu, aku segera memakai pelindung lengan itu. Aku mengayunkannya dengan lembut ke arah rantai besi di sampingku. Rantai itu langsung putus.